Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18722500058 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis dengan dosen Ibu Nadia Rista SPD MPDE. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mengomentari tentang perekonomian dunia pada tahun 2023 khususnya untuk negara Indonesia. Nah, perekonomian dunia tahun 2023 sangatlah suram. Suramnya ekonomi dunia dipicu oleh kondisi geopolitik yang masih panas antara Rusia dan Ukraina yang masih perang. Nah, hal ini dengan adanya perang ini, konflik yang dimulai dari awal tahun ini telah menyebabkan harga komoditas pangan dan energi global meningkat tajam, sehingga inflasi di banyak negara melonjak ke level tertinggi. Nah, jadi ekonomi kita, khususnya ekonomi Indonesia juga terpengaruh oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, solusi dari saya untuk menjaga agar ekonomi Indonesia tetap stabil, solusi saya adalah memfokuskan atau melatih atau mengembangkan penguatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Mengapa? Peningkatan daya saing sumber daya manusia atau SDM Indonesia melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM menjadi salah satu solusi tujuan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 APBN 2020. Dengan fokus pembangunan pada inovasi dan penguatan SDM, tentunya terdapat alokasi baru dalam APBN tahun 2020. Untuk dana program peningkatan SDM ada pada APBN tahun sebelumnya. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil, yang pertama saya pikir harus meningkatkan atau menguatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Mengapa begitu? Karena tujuan dari SDM itu adalah secara umum pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Nah, memangnya ngaruh itu karyawan. Nah, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah menyebabkan banyak masalah sosial yang terjadi seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas agar dapat memajukan dan membangun suatu bangsa itu sendiri dan dapat bersaing dengan bangsa lain. Nah, jika kita ingin bersaing dengan negara lain atau bersaing di negara level tinggi, maka SDM-nya atau sumber daya manusianya harus benar-benar terlatih. Nah, contohnya yang saya dengar itu dulu Singapura dulunya bagian dari Malaysia. Nah, kalau nggak salah, yang saya dengar begitu. Tapi pada tahun 1963 mereka malah disingkirkan dari Malaysia dengan alasan tertentu. Kalau saya belum tahu itu alasannya. Dan akhirnya Singapura harus berjuang sendiri ya, sebagai negara. Karena tidak punya SDA atau sumber daya alam, mereka itu menjadi negara yang yang sangat buruk lah pada waktu itu. Nah, jadi miskin dan jelek. Nah, tapi Perdana Menteri Singapura waktu itu dia nggak menyerah. Mereka berpikir kalau masyarakatnya aja yang dilatih biar pinter, nah, di berbagai hal. Nah, kan mereka tidak kurang dari SDA-nya, sumber daya alamnya, maka mereka memilih untuk memperkuat atau mengembangkan sumber daya manusia atau SDM.
Nah, jadi mereka itu jadi tidak mengutamakan sumber daya alam. Mereka itu mengutamakan sumber daya manusia, dikarenakan negara itu sangat strategis daripada sumber daya alamnya. Nah, jadi mereka daripada mengutamakan sumber daya alam, mereka lebih memilih mengutamakan sumber daya manusia atau SDM. Alhasil, negara Singapura menjadi negara yang sangat pintar dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, dan teknologi. Nah, dibandingkan dengan negara kita, Singapura saya lihat adalah negara yang sangat maju sekali. Bahkan mereka mampu bersaing di level negara tertinggi. Ini contohnya bandara Singapura itu adalah bandara yang sangat baik sekali, dan pelabuhannya adalah pelabuhan yang tersibuk nomor 3 di dunia kalau gak salah. Nah, itu adalah hasil dari pengembangan SDM sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, maka kita sebagai rakyat Indonesia, nah saya sarankan untuk pemerintah untuk mengembangkan SDM sumber daya manusia. Yang patut kita contohi adalah Singapura. Padahal negara Singapura itu hanya lebih gede dari Jakarta, lebih gede sedikit, negaranya kecil. Nah, tapi mereka mampu bersaing di level tinggi dunia. Nah, bahkan 92% rakyatnya itu mempunyai rumah kalau gak salah. Nah, maka dari itu, untuk menjaga ekonomi 2023 Indonesia, maka pemerintah menurut saya harus menguatkan atau mengutamakan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Nah, mungkin itu dari saya. Ini yang selanjutnya saya akan membahas mengenai perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau tepatnya penyediaan tenaga kerja. Nah, maka dari itu penggunaan perusahaan outsourcing ini diperbolehkan karena dinilai mampu menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan dalam suatu perusahaan, tapi meskipun memiliki pro dan kontra ya. Nah, jadi perusahaan outsourcing atau yang sering kita kenal recruitment itu, mereka juga memiliki kekurangan dan kelemahan dan kelebihan. Apa sih kelemahan dari outsourcing? Nah, kelemahan dari outsourcing yang pertama, apabila layanan buruk, maka konsekuensinya bisnis bisa menurun sebab pelanggan tidak memahami seluk-beluknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat resiko di mana informasi rahasia perusahaan diketahui pihak luar karena staf eksternal tidak menyadari pentingnya hal ini. Nah, itu kelemahan outsourcing. Yang selanjutnya, kelemahan outsourcing, jika terlalu bergantung pada outsourcing, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih tinggi sebab harus mempertahankan kontrak internal. Bahkan saat terdapat alternatif internal yang lebih murah. Nah, itu sih kelemahan ya, masih kelemahan. Terus kelemahan outsourcing itu pemahaman penuh mengenai perilaku pelanggan dan kepuasan bisa hilang apabila komunikasi antar perusahaan dan pihak alih daya hanya memadai. Nah, itu adalah dari kekurangan perusahaan outsourcing itu. Nah, adapun kelebihan keuntungan outsourcing. Keuntungan outsourcing, perusahaan alih daya pada umumnya merupakan spesialis dalam bidangnya, dapat membawa keterampilan atau metode kerja yang baru bagi sebuah instansi. Nah, kelebihan yang selanjutnya, kelebihan perusahaan outsourcing, perusahaan atau bisnis dapat menganggarkan biaya tetap yang sudah dipastikan untuk sebuah jasa. Nah, tapi kalau menurut saya ya, kebanyakan perusahaan outsourcing dibikin alat untuk menipu.
Contohnya nih, kan ada menamakan suatu perusahaan nih, misalnya perusahaan ini sedang membutuhkan lowongan kerja, padahal yang menyebarkan berita itu dia sendiri tidak tahu apa-apa. Nah di situ mereka kalau mau masuk perusahaan ini harus ada biayanya ya, jasa misalkan. Nah segini, nah kemudian dibayar itu oleh yang mau kerja itu. Nah tapi alhasil selama ini itu banyak yang belum ada panggilan sama sekali. Nah berarti mereka tertipu. Nah hati-hati untuk teman-teman yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing itu. Nah itu sebagian dari kekurangan perusahaan outsourcing. Nah mungkin untuk sementara ini itulah berita yang saya ketahui. Kekurangannya mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.